Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Sholih Sholihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 6, subtema 2 tentang hebatnya cita-citaku. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Kamu dapat menuliskan semua hal yang kamu pikirkan dalam bentuk puisi, termasuk cita-cita. Melalui puisi, kamu dapat menunjukkan bahwa kamu memiliki cita-cita yang hebat dan mulia. Coba kalian perhatikan, kalian baca contoh puisi berikut ini. Puisi tersebut berisi tentang kebanggaan memiliki cita-cita menjadi guru. Tugas guru sangatlah mulia. Tema atau gagasan utama puisi tersebut adalah cita-cita menjadi guru. Nah, ternyata mudah bukan untuk membuat sebuah puisi? Berikut agar lebih mudah dalam membuat puisi, perhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama adalah menentukan tema. Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam puisi. Dalam menentukan tema, tidak selalu menjadi hal utama saat membuat puisi, karena kamu bebas menuliskan pikiran dan imajinasi dalam puisi. Tema biasanya ditemukan oleh pembaca atau pendengar untuk mencari makna dari sebuah puisi. Maka dari itu, kita harus menentukan tema terlebih dahulu agar memudahkan dalam membuat puisi. Selanjutnya, melakukan observasi. Hal lain yang dapat memudahkan pengarang untuk membuat puisi adalah melakukan observasi atau pengamatan. Observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi atau hayalan. Pengarang juga memerlukan inspirasi atau ide untuk membuat puisi. Pengarang juga dapat menggali informasi tentang objek dalam tema melalui media cetak seperti buku dan majalah atau media elektronik. Berbagai kejadian yang didengar dan disaksikan oleh pengarang pada saat observasi juga dapat menjadi inspirasi untuk menuliskan kata-kata dalam puisi. Nah, selanjutnya bagaimanakah langkah-langkah dalam menulis sebuah puisi? Coba perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, siapkan alat tulis untuk menulis puisi seperti kertas dan pulpen. Yang kedua, tentukan tema dan judul puisi. Tema merupakan gagasan utama puisi, sedangkan judul berupa kata atau susunan kata yang mewakili isi puisi. Yang ketiga, perhatikan pilihan kata yang akan digunakan dalam puisi. Pilihan kata yang digunakan sebaiknya sesuai dengan tema puisi. Yang keempat, tuliskan puisi sesuai dengan imajinasi dan pikiranmu. Yang kelima, bacalah puisi buatanmu berulang-ulang. Tujuannya agar kamu dapat mengetahui jika ada kata-kata yang kurang sesuai dengan isi puisi, sehingga kamu bisa memperbaikinya. Semua puisi pada dasarnya penuh makna dan indah. Puisi akan terlihat lebih indah jika menggunakan kata kiasan atau kata pilihan. Berikut hal yang harus kamu perhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi.
Yang pertama, gunakan kata yang bermakna positif. Gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Kemudian, gunakan kata-kata yang santun. Hindari kata-kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, dan menghina. Gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi indah saat dibaca. Tidak lupa pula gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Adakah teman kalian yang bercita-cita menjadi seorang dokter hewan? Dokter hewan dapat membantu mengobati hewan yang sedang sakit. Seorang dokter hewan harus mengetahui bagian-bagian tubuh hewan. Dokter hewan juga harus mengetahui tentang siklus hidup hewan. Sebelumnya, kita telah mempelajari siklus hidup hewan. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh atau metamorfosis seperti belalang dan kupu-kupu. Kemudian ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh selama siklus hidupnya. Misalnya ada kambing, sapi, dan lain-lain. Metamorfosis sendiri dibedakan menjadi dua. Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna memiliki ciri-ciri terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Kemudian terdapat fase pupa atau kepompong. Selanjutnya, dalam metamorfosis sempurna itu terdapat 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Contoh hewan yang termasuk dalam metamorfosis sempurna diantaranya ada kupu-kupu, kodok, nyamuk, dan lalat. Selanjutnya metamorfosis tidak sempurna, di mana proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama dengan bentuk tubuh dewasanya. Kemudian tidak terdapat fase pupa atau kepompong, memiliki 3 fase, yaitu telur, nimfa atau bentuk tubuh sama dengan dewasanya, dan imago. Contoh hewan yang termasuk dalam metamorfosis tidak sempurna diantaranya ada kecoak dan belalang. Hewan dan tumbuhan termasuk jenis-jenis sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan di sekitar kita memiliki banyak sekali manfaatnya. Di antaranya digunakan sebagai bahan makanan, bahan pakaian, peralatan rumah tangga, maupun sebagai bahan baku produk kesehatan. Berikut beberapa contoh pemanfaatan makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Contohnya adalah jenis sumber daya alam, tumbuhan. Contoh, padi dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Kemudian kapas, bahan pembuat kain katun. Ada tanaman jati digunakan sebagai bahan bangunan dan perabotan. Selanjutnya jenis sumber daya alam hewan. Contohnya ikan dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian ada domba digunakan sebagai bahan makanan dan bulunya juga digunakan sebagai bahan pakaian. Ada kerbau sebagai bahan makanan dan tenaganya digunakan untuk membajak sawah. Selanjutnya ada ulat sutra. Ulat sutra ini dimanfaatkan sebagai bahan pakaian. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengenal sumber daya alam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui. Berikut beberapa manfaat
sumber daya alam bagi kehidupan. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya sayur dan buah dimanfaatkan untuk bahan pangan, komoditi yang memiliki nilai ekonomi, kemudian sebagai bahan baku olahan pangan seperti keripik, selai, dan manisan. Selanjutnya ada tanah liat, dimanfaatkan untuk tanah memiliki nilai ekonomi, kemudian bahan baku kerajinan seperti tembikar dan genting. Selanjutnya, sumber daya alam selanjutnya yaitu hewan. Biasanya diambil telur, daging, atau susunya untuk diolah menjadi bahan makanan. Kemudian tenaganya untuk membantu pekerjaan manusia. Sedangkan kotorannya dapat diolah menjadi pupuk organik. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada batu bara, digunakan sebagai bahan baku untuk beberapa jenis alat transportasi. Kemudian bahan baku untuk industri baja dan sumber energi pembangkit listrik. Selanjutnya ada minyak bumi. Itu digunakan sebagai bahan bakar mesin kendaraan, bahan baku yang dapat diolah menjadi gas atau LPG, kemudian penghasil serat untuk bahan baku tekstil seperti nilon. Indonesia memiliki beragam rumah adat. Setiap suku di Indonesia memiliki ciri khas rumah adatnya. Beberapa rumah adat memiliki bentuk yang disesuaikan dengan kondisi daerah tempat tinggal suku tersebut. Berikut salah satunya adalah rumah adat khas suku Baduy. Suku Baduy merupakan suku asli masyarakat Banten yang memiliki rumah adat bernama Sulahnyanda. Pembuatan rumah adat Sulahnyanda dilakukan dengan cara gotong royong menggunakan bahan baku yang berasal dari alam. Bahan utama rumah adat ini adalah kayu atau bambu. Bagian dasar pondasi yang digunakan adalah batu kali. Hal yang unik dari pembangunan rumah ini adalah dibangun dengan mengikuti bentuk permukaan tanah. Hal ini berkaitan dengan aturan adat yang mengharuskan setiap masyarakat yang ingin membangun rumah tidak merusak alam. Kemudian bambu digunakan untuk membuat bilik dengan cara dianyam untuk atap. Suku Baduy ini menggunakan icuk yang terbuat dari daun kelapa yang telah dikeringkan. Rumah adat Sulahnyanda ini dibagi menjadi beberapa ruangan. Masing-masing ruangan pastinya memiliki fungsi yang berbeda. Dari keanekaragaman budaya di Indonesia, termasuk bahasa dan makanan khas daerah, kita dapat mengambil manfaatnya. Di antaranya yaitu yang pertama, dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, dapat menikmati makanan-makanan yang lezat asli Indonesia. Yang ketiga, dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain karena sudah tahu kelezatan makanan tersebut. Yang keempat, lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Selain dari rumah adat, bahasa, kemudian makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan tari tradisional. Salah satu tari tradisional dari Bali adalah tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu merupakan tarian yang menggambarkan gerakan seekor kupu-kupu yang sedang hinggap dari satu bunga ke bunga lainnya. Kostum yang dipakai berwarna-warni dengan selendang yang bisa dibentangkan
dan hiasan mahkota dengan pernak-pernik keemasan. Selain tari kupu-kupu dari Bali, juga terdapat tari kreasi dari beberapa daerah. Di antaranya yaitu tari Sudati dari Aceh, kemudian tari kecak dari Bali, tari ondel-ondel dari DKI Jakarta, kemudian dari Sekapur Sirih dari Jambi, tari Merak dari Jawa Barat, ada tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Reok Ponorogo dari Jawa Timur, tari Kancet Papatai dari Kalimantan Timur, ada tari Cakalele dari Maluku, dan tari Suwangi dari Papua Barat. Indonesia memiliki banyak pahlawan dengan bentuk perjuangan yang berbeda-beda. Namun, mereka semua berjuang dengan cita-cita yang sama, yaitu persatuan bangsa Indonesia. Sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif. Berikut contoh sikap bersatu dalam mengisi kemerdekaan. Di antaranya, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar bersama masyarakat. Yang kedua, melaksanakan piket kelas bersama dengan teman-teman. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Yang keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama. Yang kelima, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang keenam, menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Selanjutnya, melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam hangat dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.